Terus ya aja. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Usalli wa usallimu ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah ikhwah sekalian, kita bisa kembali berjumpa dalam kajian rutin di pesantren weekend. Insyaallah di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang tafsir dan sentuhan kebahasaan Al-Quran. Kita masih menggali tentang surat Al-Fatihah. Sebelumnya sudah dibahas ya berkenaan dengan isi kandungan ya dan penamaan surat Al-Fatihah. Paling tidak yang terdapat di dalam hadis Rasulullah SAW ada 3 nama dari surat Al-Fatihah itu, yaitu Al-Fatihah itu sendiri ya, dimana Al-Fatihah itu singkatan dari Fatihatul Kitab, sebagaimana dalam hadis ya Rasulullah SAW yang disingkat jadi Al-Fatihah. Yang kedua Ummul Quran atau Ummul Kitab, dan yang ketiga adalah As-Sab'ul Mathani. Dari ketiga nama itu kita sudah menggali di pertemuan sebelumnya isi kandungan yang terdapat di dalamnya. Berikutnya di kertas yang berikutnya, yang kedua, ini sengaja saya ringkaskan, saya pilih dari berbagai kitab tafsir ya, yang saya kira yang hal-hal yang sangat penting untuk kita kaji dalam kajian kita ya, yaitu berikutnya berkenaan dengan An-Nuzul. An-Nuzul ya berkenaan dengan turunnya surat Al-Fatihah. Mau nyoba baca siapa? Kang Ahmad. Ya, silakan. Ditanduin kan saja, wahia makiyatun. Artinya apa sampai situ? Dan dia adalah, dan surat ini adalah termasuk makiyah atas kebanyakan Qaul apa qaul? ucapan, atas ucapan kebanyakan ulama. Maksudnya kebanyakan para ulama. Wa qala mujahidu, dan telah berkata, Ditanwinkan aja mujahidun. wa qala mujahidu, dan telah berkata mujahid, madaniyatun madaniyah. Wakila, dan dikatakan nazarat marrataini, diturunkan 2 kali. Marratan bimakkati, Bimakkata, bimakkata 1 kali di Mekah, marratan bil Madinati, dan 1 kali di Madinah. Walidzalika summiyat matsani
Dan demikian juga dinamai oleh karena itu demikian juga. Oleh karena itu Sumiyat dinamai Masani yang kedua. Bukan, dinamai Masani. Jangan diartikan. Masani dinamai Masani wal ula dan yang Wal awwalu. dan yang Kalau al ula itu pakai alif akhirnya. Kalau ini kan tidak, wal awwalu. Dan yang pertama asalku lebih sapi. Annaha bahwasanya surat Al-Fatihah itu makiyah, termasuk makiyah. Di annallaha, karena sesungguhnya Allah Ta'ala. Apa itu? Kalau dibaca min nggak mungkin, karena tidak mungkin dua huruf jar bertemu. Manna ala rasuli. Manna ala rasuli sallallahu alaihi wasallam. Ya sudah, sampai situ dulu ya. Berlatih ya, nanti dicoba. Wahia makiyatun, dan dia maksudnya adalah surat Al-Fatihah makiyah, termasuk surat makiyah. Dimana kita tahu ya, dibagi Al-Quran itu kepada makiyah dan madaniyah. Apa pengertian makiyah itu? Ya, bukan berdasarkan tempat, ya, tapi berdasarkan waktu. Makiyah itu artinya turun dalam periode Mekah. Periode Mekah artinya sebelum hijrah. Ya, adapun tempatnya bisa di mana saja. Bisa di Mekah, bisa di mana. Ya. Bukan berdasarkan tempat. Nah, dan madaniyah berarti yang turun dalam periode Madinah. Periode Madinah artinya setelah hijrah. Turunnya mau di mana saja. Ya kan, ketika Rasulullah sedang di Badar, ketika Rasulullah sedang di Uhud, bahkan ada surat Madaniyah tapi turun di Mekah. Itu dalam peristiwa apa? Surat Madaniyah tapi turunnya di Mekah dalam peristiwa apa? Fathu Makkah. Fathu Makkah. Pembebasan Mekah. Ya kan? Gitu. Turun surat An-Nasr, idza jaa nasrullah. Ya. Itu dalam Fathu Makkah. Jadi surat Al-Fatihah ini adalah makiyatun ala qaulil aktsarin, berdasarkan pendapat kebanyakan para ulama. Berarti menunjukkan ada ulama yang punya pendapat yang berbeda. Kebanyakan, kalau disebut kebanyakan berarti tidak semuanya. Berarti ada sebagian kecil ulama yang menyebutkan atau yang berbeda dengan pendapat ini. Yaitu siapa? Di sini diceritakan dari Mujahid. Mujahid ini seorang ulama tafsir dari kalangan tabi'in, muridnya Ibnu Abbas. Waqala Mujahidun, Mujahid berkata, kalau nama berasal dari bahasa Arab itu ditanwinkan, Mujahidun. Jadi dia bukan termasuk ismul ladzi la yansharif. Ya, Mujahidun, Muhammadun. Ya, kecuali ya, ada pengecualian itu dipelajari dalam ilmu nahwu yang termasuk ismul ladzi la yansharif. Ya, Mujahid berkata madaniyatun. Surat Al-Fatihah itu justru madaniyah. Jadi pendapat yang kedua mengatakan Al-Fatihah itu madaniyah, turun dalam periode Madinah. Wakila ya, dan dikatakan juga ada yang berpendapat nuzilat. Ya, ini sebetulnya bisa dibaca nazalat ya dengan maklum, fi'il madhi maklum, atau nuzilat fi'il madhi majhul. Kalau diartikan nazalat berarti turun. Kalau nuzilat diturunkan. Bisa aja, dua-duanya bisa.
Ya, nazalat atau nuzilat marrataini 2 kali. Ada yang menyebut pendapat ketiga turunnya 2 kali, marratan di Makkah, 1 kali di Mekah, wa marratan bil Madinah, dan 1 kali di Madinah. Walidzalika, dan oleh karena itu sumiyat masaniya, dinamakan sebagai masani, sebagaimana yang sudah kita bahas nama ya yang ketiga yaitu as-sab'ul masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Ya, nah orang yang mengatakan turunnya 2 kali artinya diulang, turunnya itu berulang. 1 kali di Mekah, 1 kali di Madinah. Makanya kata mereka dinamakan sebagai sab'ul masani, 7 ayat yang diulang, turunnya diulang. Itu hujah mereka, dalil mereka. Tetapi dari 3 pendapat ini, ya yang paling sahih wal awwal as-sahhu. Ya, pendapat yang pertama yang paling sahih. Itu pendapatnya kebanyakan para ulama bahwa annaha makiyatun, bahwa surat Al-Fatihah itu adalah makiyah. Turun dalam periode Mekah. Nah, apa dalilnya, apa alasannya? Ya, ini diantaranya yang disebutkan oleh Imam Al-Baghawi ya dalam tafsirnya. Saya mengutip dari tafsir Al-Baghawi. Li'anna Allah Ta'ala manna, ya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala manna, ini bukan dibaca min atau man, tapi manna ya, dibaca mana berarti dia apa, termasuk apa, isim fi'il atau huruf fi'il. Ya, karena tidak mungkin dibaca min ala, tidak mungkin 2 huruf jar itu berurutan. Ya, jadi manna dia fi'il, manna yamunnu, artinya memberikan anugerah, ya, memberi karunia. Dalam Al-Qur'an kan ada laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihi. Laqad manna, telah memberikan anugerah dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sungguh Allah telah memberi karunia ala Rasuli sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, biqaulihi, dengan firman-Nya, laqad wa laqad atainaka, dan benar-benar sungguh, ini ada 2 taukidnya, la dan qad. Ya, sungguh benar-benar kami telah memberikan kepadamu, atainaka sab'an, 7 ayat minal masani, ya yang diulang-ulang, termasuk ayat yang diulang-ulang. Tapi sebagaimana yang kita jelaskan sebelumnya, masani, yang dimaksud masani adalah karena surat Al-Fatihah ini dibaca secara berulang-ulang di dalam sholat. Ya, itu kan alasannya kenapa disebut sab'ul masani. Ya, sebagaimana yang sudah kita bahas sebelumnya ya, itu li'annaha tusna fis shalah, ya, fatuqra'u fi kulli raq'atin, dibaca dalam setiap rakaat salat. Ya, bahkan kata Mujahid, masani, karena masani diartikan adalah merupakan keistimewaan yang Allah berikan kepada umat ini. Nah, dari ayat itu ya, surat Al-Hijr ayat 87, wal muradu minha Fatihatul Kitabi, yang dimaksud darinya, dari sab'an minal masani ya, dari dalam ayat tersebut maksudnya adalah Al-Fatihah, Fatihatul Kitab. Wa suratul Hijri, dan surat Al-Hijr. Nah, tadi kan ayat itu ada di surat Al-Hijr ya. Surat Hijr itu makiyatun, adalah makiyah. Falam yakun yamunnu alaihi biha, ya, qabla nuzuliha. Ya.
Ya, wa falam yakun yamunu alaihi biha qabla nuzuliha. Ya, tidak mungkin ya Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah ya, dengan surat Al-Fatihah itu ya qabla nuzuliha, sebelum turunnya Al-Fatihah. Ya, jadi ketika disebutkan dalam ayat tadi, sungguh kami telah memberimu 7 ayat. Maksudnya telah memberikan kepadamu, menganugerahkan kepadamu surat Al-Fatihah. Nah, ketika disebutkan di surat Al-Hijr dan Al-Hijr itu Makkiyah, berarti surat Al-Fatihah ini sudah turun. Ya kan? Berdasarkan ayat ini. Berarti alasan ini ya menggugurkan pendapat yang mengatakan bahwa Al-Fatihah itu turun di Madinah. Karena di surat Al-Hijr yang turunnya Makkiyah itu sudah disebutkan bahwa Allah telah memberikan surat Al-Fatihah. Artinya sudah turun suratnya, surat Makkiyah begitu. Ya, jadi jelas berdasarkan alasan ini Al-Fatihah itu adalah Makkiyah. Wa fi riwayati Jabir bin Zaidin, dan dalam riwayat Jabir bin Zaid, annaha as-suratu al-khamisah, bahwa dia adalah surat yang kelima, fi tartibin nuzuli, di dalam susunan turun. Dalam susunan turun ba'da suratil alaq, ya, setelah surat al-alaq, wal mudaththir, wal qalam, surat al-qalam, wal muzammil, dan surat al-muzammil. Jadi dalam riwayat Jabir bin Zaid, ya, ini di Jabir bin Zaid banyak menyebutkan tentang turunnya surat-surat Al-Quran. Nah, ini banyak dikutip di dalam tafsir Tahrir wa Tanwir, ya, Syekh Muhammad Thahir bin Ashur. Beliau di awal selalu menjelaskan tentang susunan turun, ya, berdasarkan riwayat Jabir bin Zaid ini. Saya juga mengutip dari kitab beliau Tahrir wa Tanwir. Ya, jadi memang sebagaimana yang pernah disebutkan bahwa Al-Quran itu selain susunan mushaf juga punya susunan turun yang berbeda aja. Begitu, antara susunan mushaf dengan susunan turunnya itu berbeda. Dan penempatannya ya berdasarkan wahyu dari Allah. Karena setiap ayat turun, Rasulullah memerintahkan kepada para penulis wahyu untuk menempatkan surat ini di sini, surat ini di sini, begitu. Dalam susunan mushafnya itu. Jadi mushaf ini emang ya disusun susunannya oleh Rasulullah SAW berdasarkan wahyu dari Allah. Tauqifi gitu ya. Jadi yang paling awal surat Al-Alaq, walaupun yang paling awal itu 1 sampai 5 dulu kan, tidak langsung. Ya, yang paling awal turun. Berselang ya dengan peristiwa Rasul berdakwah, ada penolakan dari Abu Jahal misalnya, ya. Nah, setelah peristiwa itu kan Allah kemudian menurunkan ayat berikutnya di surat Al-Alaq yang menceritakan tentang Abu Jahal yang menolak, Abu Jahal yang menolak dakwah Rasulullah SAW. Allah innal insana la yatgha ar-ra'ahu stagna, merasa dirinya serba cukup, tidak butuh kepada Allah, tidak butuh kepada Rasulnya. Itu adalah kaitannya dengan Abu Jahal, ya kan? Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla, apakah engkau tidak memperhatikan orang yang melarang sholat? Siapa yang melarang sholat itu? Abu Jahal. Ketika Rasul sholat dihalangi, mau dicekik ya, oleh Abu Jahal. Itu abdan, seorang hamba ketika dia sholat, maksudnya Rasulullah SAW. Itu surat Al-Alaq.
Lalu kemudian Al-Mudaththir, ini perintah untuk Rasulullah berdakwah. Ya, walaupun sebetulnya di bagian kedua Alaqnya kan turunnya setelah dakwah. Jadi memang tidak secara full langsung satu surat Alaq itu. Ya, ada jeda. Turun surat Al-Mudaththir, nah itu kan memerintahkan untuk berdakwah, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Ya, untuk memberikan peringatan kepada kaumnya. Baru turun surat Al-Qalam, itu menceritakan tentang bagaimana kondisi orang-orang kafir ya, yang menolak dakwah Rasul. Jadi sudah ada dakwah sebelumnya, sudah ada penentangan dari orang-orang kafir, lalu diberikan perumpamaan ya, orang kafir yang menolak dakwah Rasul itu ya seperti kisah pemilik kebun ya, itu yang dihanguskan oleh Allah. Ashabal jannah yaitu aqsamu la yasrimunna musbih, itu surat Al-Qalam. Lalu Al-Muzammil ya, di situ ada perintah kepada Rasul untuk melaksanakan sholat malam. Ya, untuk menguatkan jiwa beliau ya, agar punya kekuatan, punya keteguhan ya untuk menghadapi orang-orang kafir itu, yaitu dengan sholat malam ya, agar ada kedekatan yang lebih dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, barulah setelah itu turun surat Al-Fatihah, yang turunnya itu secara langsung semua 7 ayat. Turunnya 7 ayat. Wahia sabu ayatin bittifaqil ulama'i. Ya, dan surat Al-Fatihah itu adalah 7 ayat menurut kesepakatan para ulama. Tidak ada yang berbeda pendapat bahwa karena apa? Karena Rasulullah SAW yang menyebutkan langsung dalam hadis sebelumnya yang sudah kita bahas, Rasul menyebut langsung bahwa Al-Fatihah itu as-sab'ul masani, 7 ayat. Ya, maka ulama sepakat bahwa Al-Fatihah itu 7 ayat. Cuma nanti berbedanya itu apakah Bismillahirrahmanirrahim termasuk ayat pertama ataukah bukan. Nah, kita akan bahas nanti perbedaannya. Perbedaan para ulama. Ya. Illa annahum, hanya saja mereka para ulama ikhtalafu, berbeda pendapat. Halil basmalatu ayatun minha amla. Apakah basmalah itu ya adalah salah satu ayat dari Al-Fatihah ataukah bukan? Fadhahaba Syafi'i, maka Imam Syafi'i berpendapat, wa Ahmadu, dan juga Imam Ahmad, ila annaha ayatun minal fatihati, bahwa basmalah itu termasuk satu ayat dari Al-Fatihah. Wa min kulli suratin, ya, dan dari setiap surat. Ma'adal baro'ati, selain daripada surat Al-Baro'ah. Baro'ah itu at-Taubah. Al-Baro'ah itu surat at-Taubah. Karena di awal ayat kan baro'atun minallah, itu tanpa ada basmalah. Ya, tidak ada ya di dalam surat at-Taubah itu tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, tidak ada. Para ulama menyebutkan ya, kenapa tidak ada basmalah di surat at-Taubah itu? Ada yang tahu alasannya? Iya, kenapa alasannya? Tidak dituliskan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, karena memang dari sebelum at-Taubah itu kan Al-Anfal. Itu jadi temanya masih menyambung, berkaitan dengan peperangan. Ya, berkaitan dengan perang. Temanya masih nyambung. Yang kedua, dalam suasana perang ini suasana yang tidak cocok ditampilkan sifat Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya, justru cocoknya syadidul iqab, maha keras siksanya.
Pada orang-orang kafir dalam perang itu. Gitu ya. Itu diantara alasan ya para ulama menyebutkannya. Jadi pendapat yang pertama dari Imam Syafi'i dan Ahmad menyebutkan bahwa Bismillahirrahmanirrahim adalah termasuk surat Al-Fatihah dan juga termasuk ayat di surat-surat yang lain selain surat At-Taubah. Nah, tetapi ada satu riwayat ya atau satu perkataan yang dinisbatkan juga kepada Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Wa fi qaulin li Syafi'i wa Ahmada. Dalam satu pendapat yang dinisbatkan kepada Imam Syafi'i dan Ahmad, annaha ayatun minal Fatihati khosotan. Bahwa basmalah itu termasuk dari surat Al-Fatihah ya secara khusus, artinya dia termasuk surah Al-Fatihah saja, tidak termasuk ayat di surat-surat lain. Nah, ini pendapat ini justru yang banyak dipegang. Ya, jadi kalau kita lihat mushaf itu Bismillahirrahmanirrahim di surat Al-Fatihah itu kan ayat pertama. Ya, ini adalah satu pendapat dalam mazhab Syafi'i dan Ahmad. Nah, kalau di surat-surat lain itu tidak termasuk surat kan, bukan ayat satu kan, bukan. Dia hanya sebagai pemisah antara satu surat dengan surat yang lain. Ya, itu yang kedua ya, pendapat yang kedua. Wa dhahaba Malikun wa Abu Hanifah. Dan Imam Malik dan Abu Hanifah berpendapat ila annaha laisat ayatan minal Fatihati, bahwa basmalah itu tidak termasuk satu ayat dari Al-Fatihah, wala min awailis suwari, dan bukan juga termasuk awal-awal surat. Jadi menurut mazhab Malik, mazhab Abu Hanifah, Bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk surat Al-Fatihah dan juga tidak termasuk di surat-surat yang lain. Dia hanya sebagai pemisah antara satu surat dengan surat lain yang lain. Ma'annahum ittafaqu ala annaha juz'u ayatin min suratin Namli. Di samping mereka bersepakat bahwa basmalah itu adalah bagian ayat dari surat An-Naml. Ya, jadi ucapan Bismillahirrahmanirrahim itu ada di surat An-Naml. Ya kan? Yang menyebutkan tentang apa di surat An-Naml itu? Tentang suratnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, Nabi Sulaiman mengirim surat kepada Ratu Balkis. Ya kan? Beliau menuliskan innahu min Sulaiman innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu jelas. Ya, sesungguhnya surat itu berasal dari Sulaiman dan sesungguhnya surat itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Surat itu ada lafaz Bismillahirrahmanirrahim, bagian dari ayat. Ya, gitu. Jadi ayatnya itu innahu min Sulaiman innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu satu ayat. Nah, para ulama sepakat itu termasuk ayat. Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk ayat Al-Qur'an. Ya, di surat An-Naml. Nah, lalu kalau misalnya tadi Imam Malik, Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk Al-Fatihah, apakah kemudian jumlahnya menjadi 6 ayat? Padahal mereka sepakat bahwa Al-Fatihah itu 7 ayat. Ya, ini penjelasannya yang berikutnya. Falladzina qalu bi annal basmalata minal Fatihati. Ya, maka orang-orang yang berpendapat bahwa basmalah itu termasuk Al-Fatihah, itu Imam Syafi'i dan Ahmad,
Adu, ada yang udu. Adu, mereka menghitung, mereka menganggap, memasukkan. Ghairil maghdubi alaihim juz'u ayatin atau juz'a ayatin. Jadi maf'ul bih kedua. Mereka menganggap ghairil maghdubi alaihim itu adalah sebagian dari ayat. Ya, artinya ayat terakhirnya itu, ya, ayat terakhirnya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Apa siratal, ya, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, nah orang yang mengatakan bahwa basmalah termasuk Al-Fatihah menganggap ghairil maghdubi alaihim waladdallin itu sebagian dari ayat. Ya, artinya dari siratal ladzina an'amta alaihim sampai akhir itu satu ayat, dianggap satu ayat. Ghairil maghdubinya bagian dari ayat yang ketujuh. Ya, jadi jumlahnya 7. Bismillah ayat pertama. Walladzina qalu bi annaha laysat minha, dan orang-orang yang berpendapat bahwa Al-Fatihah, bahwa basmalah bukan termasuk Al-Fatihah, adu, mereka menganggap, ya, ghairil maghdubi alaihim ayatan. Ghairil maghdubi alaihim itu satu ayat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maksudnya sampai waladdolinnya. Ayat yang ketujuh itu bagi ulama yang tidak memasukkan bismillah sebagai Al-Fatihah itu jadi 2 ayat terakhirnya itu. Ya, jadi siratal ladzina an'amta alaihim itu satu ayat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin satu ayat. Jadi jumlahnya tetap sama 7. Ya. Jadi ayat terakhirnya dibagi 2. Jadi tetap tidak menyalahi sabda Rasulullah, kan? Sabda Masani tadi. 7 ayat. Ya. Nah, adapun tentang hujah, alasan itu sangat panjang lebar yang dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab tafsir mereka. Hujah dari masing-masing itu sangat kuat. Ya. Itu perdebatannya sangat panjang sekali apakah basmalah itu termasuk surat Al-Fatihah atau bukan. Ya, dengan hadis-hadis, ya. Jadi dalam hadis sendiri kan ada yang menyebutkan memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ada hadis yang menyebutkan justru Rasul memulainya dari Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak memulai dengan Bismillah. Ini adalah dalil-dalil, ya, yang mereka gunakan. Ya. Nah, yang jelas dengan kita mengetahui perbedaan ini, kita tidak kaget ketika ada orang baca Al-Fatihah langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Begitu, atau memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, dua-duanya silakan. Ya, dan yang tidak membaca basmalah itu bisa jadi memang betul-betul tidak membaca, ataupun dia membaca dengan disirkan. Ya, jadi dengan ada mengetahui perbedaan pendapat ini, kita bisa lebih bertoleransi dalam perbedaan, ya, yang diamalkan oleh kaum muslimin. Ya. Nah, itu berkenaan dengan turunnya surah Al-Fatihah dan juga tentang basmalah tadi itu. Nah, berikutnya dalam Al-Fatihah itu ada perbedaan qiraat, ada perbedaan bacaan, ya, yaitu ini al-qiraat, ya, dikasih judulnya al-qiraat, tentang qiraat. Yang pertama kata Maliki. Nah, kita perlu mengenal juga, ya, tentang ilmu qiraat. Saya sudah share itu di grup, mengenal tentang ilmu qiraat. Karena memang awalnya berasal dari hadis, ya, Rasulullah SAW.
bahwa Al-Quran ini diturunkan ya ala sab'ati ahrufin ya, sebagaimana dalam hadis ya muttafaqun alaih, Rasulullah SAW bersabda, aqra'ani Jibril ala harfin faraja'tuhu falam azal astazidhu. Ya, Jibril membacakan kepadaku Al-Quran dengan satu huruf, ya maksudnya bentuk, huruf itu satu bentuk. Ya, maka aku mohon kembali kepadanya, aku tetap meminta tambahan kepadanya. Ya, dan dia memberi tambahan kepadaku, ya hatta intaha ila sab'ati ahrufin. Ya, hingga sampai pada 7 huruf, 7 bentuk. Artinya ada 7 bentuk perbedaan dalam bacaan Al-Quran. Nah, perbedaan-perbedaan ini ya telah diriwayatkan ya dari Nabi oleh para sahabat, kemudian kepada tabi'in dan seterusnya sampai pada imam-imam ahli qiraat. Ya, pada imam-imam ahli qiraat. Nah, imam ahli qiraat itu ya yang disepakati sebagai qiraat yang mutawatir ya itu ada 10 qurra ya, maka sering disebut qiraah asyrah ya, 10 imam ahli qiraat. Jadi sudah saya tuliskan di tulisan saya yang saya share. Nah, dalam Al-Fatihah kita bahas tentang Al-Fatihah ini ya. Yang pertama kata Maliki. Nah, ini saya kutip dari Mushaf Qiraatul Asyr ya. Qiraah 10 al-mutawatirah ya, yang mutawatir. Syaratnya kan Al-Qur'an itu harus mutawatir riwayatnya. Ya, jadi 10 qiraat ini mutawatir. Ya, min tariqis Syatibiyah wa Durrah. Dari jalur Syatibiyah dan Durrah. Ini hanya satu jalur sebetulnya. Syatibiyah dan Durrah ini masing-masingnya hanya satu jalur. Maka ini sering disebut dengan qiraah asyrah sugro. Ya, disebut dengan qiraah asyrah sugro. Ya, kalau melalui jalur Thaibatun Nashr ya yang ditulis oleh Imam Ibnul Jazari. Ya, Imam Ibnul Jazari ini ahli dalam qiraat, dalam ilmu tajwid. Ya, Thaibatun Nashr itu disebut dengan qiraah asyrah kubro. Ya, kalau melalui jalur Syatibiyah dan Durrah ini hanya satu jalur saja. Sedangkan kalau melalui Thaibatun Nashr, jadi Imam Ibnu Jazari itu menulis kitab An-Nashr fi Qiraatil Ashr. An-Nashr dalam qiraah 10, lalu beliau menuliskan berbentuk nazam, berbentuk syair, diberi nama Thaibatun Nashr. Ya, nah di situ disebutkan jalur-jalur dari qiraat 10 itu yang jumlahnya sangat banyak, lebih dari 50 jalur. Itu yang disebut sebagai qiraah asyrah kubro. Ada mushaf dari Al-Fatihah ini. Yang pertama Maliki ya. Maliki itu Asim wal Kisai wa Yaqub wal Khalaf bil alif. Ya, jadi yang ada dua perbedaan cara membaca. Satu dengan alif panjang Maliki, yang kedua tanpa alif Maliki. Ya, jadi cara bacanya ada dua. Tapi kita tidak boleh mencampur adukan ya. Ketika kita membaca harus dengan satu riwayat. Yang kita baca kan adalah qiraat dari Hafiz An-Asim, Hafiz dari Asim. Hafiz dari Asim juga ada dua jalur, ada jalur Torik ya, ada Torik siapa namanya? Iya, maksudnya ada dari Syatibiyah dan ada dari Thaibatun Nashr. Jalurnya itu. Hafiz An-Asim ini. Ya. Nah, di sini disebutkan yang membaca panjang dengan alif Maliki yaitu Asim
Ya, nah Asim ini kan diriwayatkan oleh Hafs dan juga Syu'bah ya. Gitu, Hafs dan juga Syu'bah. Nah, yang tersebar termasuk di Indonesia dan negara-negara lain itu Hafs an Asim, Hafs dari Asim. Yang kedua Al-Kisai. Ya, kalau Hafs an Asim, Asim itu kan adalah Kufah ya, gitu. Beliau tinggalnya di Kufah. Kufah itu di Irak ya. Kemudian Al-Kisai juga sama ya, Kufah. Yaqub ya. Yaqub Al-Basri ini juga Irak ya, di Basra. Nah, itu yang membaca dengan alif dan kholaf, dan juga al-kholaf, kholaful ashir yang ke-10 ya, imam yang ke-10 kholaf al-ashir. Ya, jadi ini ada 4 imam qiraat yang membaca Malik. Nah, wal bakun dan sisanya bidunil alif. Sisanya berarti 6 imam qiraat lagi itu membaca Maliki. Itu ada Nafi ya, Al-Madani itu di Madinah, qiraatnya Madinah. Ibnu Katsir Al-Makki, qiraatnya Mekah. Abu Ammar Al-Basri, Ibnu Amir Asy-Syami, ya Hamzah Al-Kufi, ya terus Abu Ja'far Al-Madani. Itu 6 imam lainnya membaca Maliki Yaumiddin, pendek ya namanya. Yang kedua Sirat, ya Kunbul wa Ruwais bisin, ya Kunbul. Nah ini adalah para perawinya ya. Kunbul ini yang meriwayatkan dari Ibnu Katsir yang di Mekah tadi. Jadi masing-masing dari 10 imam qiraat itu ya punya dua perawi ya. Gitu. Seperti tadi Asim ya, Asim yang Kufah itu kan ada 2, ada yang Hafs, ada Syu'bah, ada 2 perawi. Nah yang kita pakai itu Hafs dari Asim ya. Nah di sini dikatakan Kunbul itu adalah salah satu perawi daripada Ibnu Katsir. Ibnu Katsir punya 2 perawi yaitu Kunbul dan Al-Bazzi. Ya, Kunbul dari Ibnu Katsir. Ruwais, nah Ruwais ini adalah perawi dari Yaqub. Ruwais ini adalah perawi dari Yaqub Al-Basri. Ya, bisin dengan membaca dengan sin. Jadi siroto tidak dengan son. Siroto dengan sin. Yaitu dari riwayat Kunbul dan Ruwais. Kunbul dari Ibnu Katsir, Ruwais dari Yaqub Al-Basri. Jadi kalau dibaca sin tidak masalah. Enggak boleh, kita kan menggunakan qiraatnya Hafs an Asim. Kalau yang menggunakan riwayat yang ini itu menggunakan sin. Ya, jadi kalau kita kan menggunakan riwayat Hafs dari Asim, ya sudah itu saja, itu dengan son. Kalau Bapak mau pakai qiraat dan harus tahu berarti seluruh Quran dari awal sampai akhir harus dengan satu riwayat. Tidak boleh dicampur-campur dalam pembacaan. Tidak boleh seenaknya Pak pakai sin siroto, nggak boleh, karena yang kita pakai adalah Hafs an Asim. Kalau ini adalah riwayat dari Kunbul dari Ibnu Katsir dan Ruwais dari Yaqub Al-Asir yang menggunakan sin. Nah, bagi yang menggunakan riwayat itu pasti akan menggunakan itu. Jadi ini adalah untuk pengetahuan, Pak, untuk pengetahuan, jangan langsung diamalin. Untuk mengamalkan harus dengan satu. Iya. Tapi kita berubah makna, kan? Berubah makna. Tidak. Nanti kan ada perbedaan qiraat, ada yang mana berbeda ya, tapi saling melengkapi. Ada yang maknanya tidak berbeda. Ya. Wa khalaf bil ismam wal bakuna bisod. Khalaf al-ashir imam yang ke-10 dengan ismam.
Nah itu terdengarnya zirato ya. Ihdinas zirato itu ismam. Ya, jadi ihdinas sirato ada ihdinas zirato itu ismam, itu adalah Imam Khalaf. Ya, Imam Qari yang ke-10. Zirato. Nah, yang sisanya itu dengan shad. Sisanya berarti selain dari yang tadi. Ya, selain jadi ulama-ulama 10 yang lainnya dengan shad. Wa kadzalika madhhabuhum fil mawadi al-baqiyah. Begitu juga madhab mereka dalam tempat-tempat yang lainnya. Jadi di dalam Quran ada sirat, itu ada yang perbedaannya sama begini dari para ulama itu. Kemudian cuman ada 3 kata saja nih perbedaan qiraat dalam Al-Fatihah, cuman ada 3 kata. Satu maliki, ada yang maliki, ada sirat dan zirat ya. Yang ketiga alaihim. Ya, membaca alaihim Hamzah wa Ya'qub bidhammil ha'i. Hamzah al-Kufi, Kufah yang ke-6, yaitu qari yang ke-6, Hamzah al-Kufi. Ya, dan juga Ya'qub ya, Ya'qub yang adalah yang ke-9 ya, Ya'qub al-Basri. Itu membaca domah, mendomahkan ha, jadi alaihum. Iya. Siratal ladzina an'amta alaihum ghairil maghdubi alaihum. Ya, itu riwayat dari Hamzah dan Ya'qub. Wal bakun bikasriha. Dan yang selainnya dengan mengkasrohkan alaihim, selain daripada 2 imam qiraat tadi ya, wa Ibnu Katsir. Nah, tapi walaupun dikasrohkan alaihim nanti ada perbedaan juga ya, Ibnu Katsir, Abu Ja'far. Ya, ini saya nulis ini. Bisilati ya, ini salah nulis, bukan bisola, bisilati ya, pakai tan marbuthah. Ya, wa Abu Ja'far bisilati dhammi mimil jam'i waslan. Ya, jadi Ibnu Katsir ya, itu yang Mekah itu Ibnu Katsir al-Makki yang kedua. Lalu Abu Ja'far ya, Abu Ja'far Madani, Madinah ya, qari Madinah ya, Ibnu Katsir, Abu Ja'far dengan menyambungkan dhammah mim jamak, jadi alaihimu ya, membacanya itu jadi alaihimu, tidak alaihim tapi alaihimu, Ibnu Katsir dan Abu Ja'far. Sedangkan yang lainnya dengan sukun alaihim. Ya, wali kolun dan bagi kolun al-wajhan, ada 2 bentuk kolun yang meriwayatkan dari Nafi ya. Nafi itu ada 2 perawinya, ada kolun, ada warosh. Ya, kolun punya 2 bentuk dalam pembacaan, jadi bisa dibaca alaihim dan alaihimu. Melalui rawi kolun, riwayat kolun. Wa kadza madhabuhum fi mimil jam'i qabla mutaharik. Ya, begitulah madhab mereka ya dalam mim jamak ya, alaihim mim jamak ya, sebelum sebelum mutaharik ya, sebelum yang berharokat. Nah, itu berkenaan dengan qiraat. Ya, kita untuk pengetahuan ya, untuk wawasan. Sehingga kalau nanti imam membaca dengan riwayat yang berbeda ya jangan kaget kalau ada pembacaannya yang berbeda. Ya, karena tadi ada perbedaan dalam qiraat dan itu ada ilmunya, tidak sembarangan, Pak. Ada ilmunya. Iya, ada ilmunya. Pelajari para ahli qiraat. Ya, kemudian Fadailul Fatihah.
Ya sampai situ dulu, mungkin nanti insya Allah kita bahas di kesempatan yang lain tentang masih tentang Al-Fatihah ya, keutamaannya. Belum nanti kita masuk ke ayat demi ayat yang akan kita gali ya, tafsirnya dan juga dari sisi kebahasaannya. Ya sedikit-sedikit yang penting kita bisa menyerap ilmunya dan mudah-mudahan jadi manfaat ya bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.